Informasi pertama pemirsa, hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi ijazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Setelah 3 hari proses pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak? Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak ya? Korban kedua ya, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari DVI. Sementara itu Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan itu. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Dan kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Semoga saja proses pencarian dan evakuasi berjalan lancar ya pemirsa. Informasi berikutnya, ratusan rumah di Cilincing, Jakarta Utara masih terendam banjir. Meski mulai surut, sebagian warga masih mengungsi karena khawatir air kembali naik.
Ratusan rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara masih terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya air dari Kali Cakung Lama. Yang di dalam ini Pak, masih ngungsi. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Beberapa warga masih mengungsi dan kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan. Ya dari kali ini meluap, Kali Cakung Lama ini Pak. Cakung Lama meluap. Oh, di dalam ini saudara saya ini udah lama juga ya, dalam sepinggang itunya ketinggiannya. Sekarang yang di belakang masih ngungsi Pak. Di beberapa kawasan banjir mulai surut sehingga warga mulai membersihkan rumahnya dari lumpur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Akibat banjir yang menggenangi jalan arteri di kawasan Berikat Nusantara atau KBN Cakung, Jakarta Utara, sejumlah motor diperbolehkan masuk jalur tol. Ini sempat mengagetkan warga juga ketika ada motor yang masuk ke tol, tapi ternyata ini di ruas tol Cakung hingga Semper, Jakarta Utara pada Senin pagi tadi dikarenakan banyaknya jalan yang terendam banjir. Beberapa motor melaju perlahan di sisi kiri jalan tol, tepatnya di jalur darurat. Saat kejadian arus lalu lintas kendaraan di ruas tol terpantau lengang dan tidak padat. Motor yang masuk tol juga dalam pengawalan petugas sebagai langkah situasional dan diarahkan keluar melalui pintu keluar terdekat untuk melanjutkan perjalanan di jalur non-tol. Hujan deras yang terus mengguyur Jakarta membuat banjir merendam kawasan permukiman Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Genangan air di setinggi 30 cm merendam rumah warga di sana. Ya, hujan yang terus turun pemirsa mengakibatkan seperti ini situasinya. Banjir yang mulai terjadi sejak pagi tadi membuat aktivitas warga pun akhirnya sempat mengalami kelumpuhan total ya, aktivitas tidak ada di sana. Sebagian warga terpaksa meninggalkan rumah, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga menyebut banjir sudah terjadi sebelumnya, namun kali ini banjir kembali datang dengan kondisi yang lebih parah. Semoga aja beberapa titik yang banjir bisa segera surut ya. Tapi pemirsa, imbas banjir di Pekalongan kali ini dan Jabodetabek, 78 kereta api dibatalkan hingga hari ini. Sementara itu KAI Daob 3 Cirebon menyiapkan 11 armada bus untuk mengangkut ratusan penumpang dari 9 kereta api tujuan Semarang maupun Jakarta dan sekitarnya. Akibat rel kereta api dilanda banjir sejak Sabtu hingga Senin siang, total perjalanan kereta api yang dibatalkan mencapai 78 kereta api. Meski demikian, ada 7 kereta api yang sempat diputar ke jalur selatan dan sudah dapat kembali melintasi jalur biasa. Sementara itu, kini lintasan di Daob 4 Semarang sudah dapat dilalui meskipun dengan kecepatan terbatas saat mendekati titik genangan air. Ada 78 KA yang dibatalkan. Jadi di hari Sabtu kemarin ada 6 KA yang dibatalkan, hari Minggu ada 47 KA dan rencana hari ini ada 25 KA yang dibatalkan. Jadi total 78 KA yang dibatalkan, itu KA yang melintasi di Daob 3 Cirebon. Untuk hari ini yang diputar arah sudah tidak ada lagi ya, karena di Semarangnya sudah bisa dilalui. Tak hanya itu, terdapat 9 kereta api yang berhenti di stasiun Cirebon pada Senin dini hari tadi karena jalur masih belum bisa dilewati. Akibat hal tersebut, KAI Daob 3 Cirebon menyiapkan 11 armada bus dan 2 minibus untuk mengangkut penumpang kereta api ke 2 stasiun besar di stasiun Daob 4 Semarang dan Daob 1 Jakarta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah penumpang mengantri di loket stasiun Gambir, Jakarta melakukan proses pengembalian tiket imbas dari banjir yang melanda beberapa stasiun kereta. Pihak PT Kereta Api Indonesia sampaikan banjir di stasiun Pekalongan telah surut dan kereta telah kembali berjalan normal per hari ini. Sejumlah penumpang kereta api yang rute perjalanannya terdampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah mengurus pengembalian biaya tiket atau refund di stasiun Gambir, Jakarta, Senin pagi. Banjir yang merendam jalur rel di Pekalongan menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan.
PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas gangguan perjalanan yang terjadi dan memastikan seluruh penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan akan menerima pengembalian dana tiket sebesar 100%. PT KAI menjelaskan sejumlah rangkaian kereta masih tertahan di wilayah terdampak banjir sehingga potensi keterlambatan perjalanan dinilai cukup besar dan penumpang diberikan opsi pengembalian tiket penuh. Kami dari KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak akibat pembatalan tersebut dan pelanggan atau penumpang yang sudah memiliki tiket dan perjalanan kereta apinya terdampak bisa melakukan refund tiket dan kita akan kembalikan biaya tiketnya 100%. Saat ini PT KAI masih melakukan pemantauan dan upaya pemulihan jalur rel yang terdampak banjir. Penumpang diimbau terus memantau informasi resmi terkait operasional kereta api serta mempertimbangkan alternatif perjalanan lain. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. 9 hari dikepung banjir, warga Pati, Jawa Tengah mulai terserang penyakit. Warga terdampak banjir mulai merasakan gatal-gatal dan demam. Seperti inilah kondisi banjir yang masih melanda Dukuh Ngantru, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga terdampak banjir masih terus dievakuasi oleh petugas ke tempat yang aman. 9 hari sudah warga terdampak bertahan dengan genangan air mencapai 1 meter. Kondisi air yang keruh membuat warga mulai terserang penyakit seperti demam dan gatal-gatal.